Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau sungguh mengasihi seluruh umat-Mu. Bimbinglah kami selalu, agar kami hidup seturut sabda-Mu, dengan menjalankannya penuh hormat dan syukur. Semoga kami senantiasa menunjukkan kesetiaan kepada perjanjian-Mu, agar kami layak disebut sebagai putri-putra-Mu. Kami bersyukur karena pelaksanaan Pilpres dan Pileg untuk bangsa kami pada tanggal 14 Februari 2024 berjalan dengan aman, tentram, jujur, dan adil. Kau berkati kami semua, bangsa kami. Kau jauhkan dari segala mara bahaya, perpecahan, dan tetap mewujudkan persatuan dalam keberagaman dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga kami dimampukan menghayati sikap musyawarah, mencari mufakat bukan untuk menang-menangan sendiri, tetapi mufakat dalam kebijaksanaan dan hikmat kami sebagai bangsa Indonesia. Kami persembahkan doa kami ini kepadamu Bapa, dalam Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan membaca bacaan yang pertama yang dikutip dari kitab Ulangan. Kitab Ulangan bab 30 ayat 15 sampai 20. Di padang gurun di seberang sungai Yordan, Musa berkata kepada bangsanya, "Ingatlah, pada hari ini aku menghadapkan kepadamu kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, serta peraturannya. Dengan demikian, engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri yang kau masuki untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, apalagi jika engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka pada hari ini aku memberitahukan kepadamu bahwa pastilah kamu akan binasa dan tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau tidak mati,
baik engkau maupun keturunanmu, yaitu dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidup bagimu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pertama-tama pada kesempatan yang baik ini, saya ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih atas doa, ucapan selamat, dan perhatian yang panjenengan berikan kepada saya pada tanggal 14 Februari saat saya berulang tahun ke-56. Seiring dengan itu kita mengawali masa Prapaskah kita pada hari Rabu Abu. Saya bersyukur boleh mempersembahkan hari terbaik di ulang tahun ke-56, merasakan, mengalami kasih Tuhan. Selamat dan profesiat kepada bangsa Indonesia yang sudah menjalankan pesta demokrasi melalui pilihan presiden, wakil presiden, dan legislatif. Semua sudah berada dalam proses yang berdasarkan survei yang kita ikuti. Umumnya 90% menyatakan bahwa pemilu terlaksana dengan jujur dan adil. Itu akumulasi yang baik antara 80-90%. Ada yang mengatakan sangat jujur dan adil, ada yang mengatakan jujur dan adil. Kurang dari 10% yang merasa bahwa pemilu kali ini tidak adil atau curang atau kurang adil. Tentu semua itu dapat kita mengerti dengan baik, dan saya mempercayai bahwa survei yang dilakukan itu bukan survei abal-abal, tapi sungguh bertanggung jawab. Mengingat bahwa apa yang disampaikan itu menjadi representasi dari masyarakat. Masyarakat tidak mau bangsa ini berada dalam kutukan, dalam bencana, dalam kecelakaan yang terus bertikai satu terhadap yang lain hanya karena perbedaan-perbedaan pilihan politik. Mengacu pada hitungan cepat, ya hitung cepat quick count yang dirilis berbagai lembaga menyatakan bahwa kemungkinan besar pemilu kita selesai pada tanggal 14 Februari dan tidak perlu ada putaran kedua, khususnya terkait dengan Pilpres dan Pilwapres. Tentu ini menjadi satu ungkapan yang jujur dari warga masyarakat kita yang memilih dengan hati gembira, dengan merdeka, dan mereka mengendaki bahwa proses politik itu yang 5 tahunan terjadi tidak perlu kemudian menyita seluruh energi, karena kita mau menjadi bangsa yang maju menyongsong tahun emas. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bukan kebetulan kalau pada hari ini kita membaca kitab Ulangan ketika Nabi Musa mengingatkan bangsanya agar memilih kehidupan, bukan kutuk. Memilih kehidupan dan berkat, bukan kutuk yang akan menyertainya.
Untuk sampai pada pilihan yang benar tentang kehidupan dan berkat, lalu dibutuhkan kerendahan hati, ketaatan, keikhlasan, mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kehendak Tuhan itu bukan sesuatu yang abstrak, mengawang-awang di langit-langit yang suci, tetapi mengakar di bumi ini. Kehendak Tuhan adalah kerukunan, persaudaraan, perdamaian, hidup yang harmonis, dan terkait dengan alam semesta. Kita dipanggil untuk selalu bersikap ramah, peduli, menjaga keutuhan ciptaan dan kelestarian lingkungan hidup. Masyarakat kita sudah sangat menyadari betapa bahaya-bahaya krisis ekologi ketika pemimpin-pemimpin kita tidak memiliki kepedulian pada lingkungan dan kelestarian hidup. Itu sungguh akan menjadi ancaman bagi kehidupan kita bersama. Maka ke depan siapapun nanti yang menjadi pemimpin bagi bangsa ini, mereka juga harus memiliki kepedulian untuk menjaga keutuhan ciptaan dan kelestarian lingkungan hidup ini. Itu yang dengan sangat jelas diajarkan oleh Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si, dan kemudian diteguhkan lagi dalam eksortasi Laudate Deum. Tak ada kompromi. Kita harus betul-betul mengubah haluan hidup kita dengan jiwa kepemimpinan yang ramah lingkungan, yang peduli pada keutuhan ciptaan dan kelestarian lingkungan hidup. Bila tidak, lalu penderitaan demi penderitaan yang akan kita alami. Alih-alih memperoleh hidup dan berkat, penderitaan akibat kerusakan lingkungan itu menjadi laksana kutukan yang mendatangkan bencana demi bencana bagi kemanusiaan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, di hari kedua masa Prapaskah, saya mengajak kita bersama untuk memberi perhatian pada aspek pertobatan ekologis. Satu sikap tobat yang membuat hidup kita semakin ramah dan peduli pada lingkungan hidup, dengan menjaga keutuhan ciptaan dan kelestarian lingkungan hidup kita. Kita prihatin dengan hari-hari ini suasana banjir, bencana yang menimpa di berbagai tempat. Tentu kita bersyukur dalam situasi ini kepedulian-kepedulian terus dikembangkan. Maka saya menyarankan melalui renungan harian ini, semoga sampai pada pihak-pihak yang terkait di tengah euforia pesta demokrasi, pilpres, pileg. Moga-moga para pemimpin yang saat ini sedang dalam proses untuk menerima mandat dari rakyat memimpin bangsa ini juga memiliki kepedulian kepada lingkungan hidup. Jangan merusak lingkungan hidup ini, karena itu akan menjadi bencana bagi masa depan anak cucu kita dan juga generasi sekarang. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, itulah yang merupakan bagian dari pertobatan ekologis. Mari kita memilih hidup dan berkat, dan bukan sebaliknya. Pertobatan dan kerendahan hati kita untuk senantiasa memilih yang terbaik dalam kehidupan ini akan menjadi berkat untuk kehidupan kita. Semoga bermanfaat. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat. Selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.